Baik teman-teman Sobat Tani, kembali lagi di channel saya Melaka Farming. Jadi untuk kali ini kita akan melakukan praktikum tentang tips atau trik untuk memperbanyak jamur trichoderma. Jadi jamur trichoderma ini adalah sejenis jamur entomopatogen yang berfungsi untuk mengendalikan penyakit Fusarium, busuk akar, dan juga bercak coklat. Jadi bahan yang diperlukan ini dextrosa atau bahasa gampangnya itu gula. Ini sebagai karbon. Ini sebagai makanan tambahan untuk mikroba. Kemudian yang ketiga, yang berikut ubi jalar. Kawat. Ini kawat, ini di sini saya menggunakan kawat beton. Jadi kalau tidak ada kawat beton bisa menggunakan kawat tembaga ataupun pingset. Kemudian ini bibit trichoderma yang saya kultur menggunakan akar bambu dan juga nasi. Ini air dengan kapasitas 1250 ml. Kemudian yang ini air mineral, kemudian panci, dan juga api. Dan yang terakhir adalah amoksilin. Jadi ini amoksilin 1 butir. Ini fungsinya untuk menghambat pertumbuhan bakteri, karena yang kita target adalah jamur trichoderma, bukan bakteri. Jadi nanti hasil yang akan kita kultur adalah murni trichoderma. Jadi yang pertama kita potong dulu ubi jalar. Ini ubi jalar ini sebagai makanan untuk jamur. Itu salah satu makanan yang terbaik. Misalkan tidak ada ubi jalar, bisa menggunakan kentang ataupun tauge. Nanti teman-teman bisa diedit, sesuaikan bahan yang ada di rumah. Setelah itu kita masukkan ke dalam panci. Tambahkan 1,20 ml air. Ini air sumur atau air hujan pun bisa. Kemudian tambahkan gula. Ini tujuannya ini sterilisasi teman-teman Sobat Tani. Jadi kalau mau membuat kultur mikroba atau membuat pupuk tanpa sterilisasi itu sama saja mengundang patogen bagi tanaman. Mengundang, maksudnya patogen ini itu jamur atau bakteri jahat itu yang membawa penyakit bagi tanaman. Jadi direbus minimal 30 menit atau suhu mencapai 120 derajat Celcius, karena pada saat itu bakteri yang lain akan mati pada suhu di atas 120 derajat Celcius. Jadi saya ingatkan kembali lagi kepada teman-teman Sobat Tani atau teman adik-adik mahasiswa yang ingin mengambil penelitian tentang kultur mikroba. Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah sterilisasi. Terutama gula dan juga ubi jalar ataupun kentang, karena di sekitar kita atau di alam ini terdapat banyak jenis mikroba
salah satu mikroba patogen adalah E. coli, Salmonella, dan S. aureus. Nah, mikroba-mikroba ini yang terdapat di alam. Termasuk tubuh kita memiliki mikroba-mikroba tersebut, namun daya imunitas tubuh kita kuat sehingga mampu melawan bakteri-bakteri tersebut. Jadi percuma juga kalau kita ingin mendapatkan bibit yang baik, maksudnya bibit mikroba yang baik, namun kita tidak melakukan sterilisasi atau pemisahan atau membunuh mikroba-mikroba patogen. Itu sama halnya kita mengundang penyakit bagi tanaman sendiri. Nah, ini untuk skala sendiri ataupun untuk kalangan sendiri. Kalau untuk penelitian, sebaiknya saya sarankan untuk membuat atau menyiapkan fasilitas atau alat yang memadai. Nah, ini, dan sekarang kita sudah selesai perebusan. Ini betul-betul mendidih ya teman-teman sobat tani, sehingga semua kandungan kimia yang terdapat dalam bejalar bisa diekstrak, dan juga bakteri-bakteri patogen juga bisa mati. Maksudnya bakteri yang terdapat pada gula dan juga bejalar. Jadi setelah selesai direbus, kemudian kita biarkan hingga setengah jam atau 1 jam sampai dingin. Jadi usahakan nanti selama masa waktu itu usahakan disimpan atau letakkan penutupnya. Jadi sekarang kita memasuki pada tahap isolasi. Jadi isolasi ini pemisahan antara mikroba baik dan mikroba patogen. Jadi kita isolasi sendiri. Bahan yang diperlukan ini air mineral ataupun bisa menggunakan air aqueous yang bebas dari mikroba. Kemudian ini gelas. Jadi kalau di adik-adik kita mahasiswa biasanya menggunakan cawan Petri atau di perusahaan-perusahaan besar. Tapi karena keterbatasan fasilitas atau alat yang kita gunakan, maka kita menggunakan gelas. Dan ini salah satu cairan hasil ekstraksi dari ubi jalar. Jadi kalau mau kualitasnya lebih bagus, itu tambahkan agar, bubuk agar, sehingga kualitasnya lebih baik. Jadi pertama kita ini kawat, kita panaskan dulu kawatnya sehingga bebas atau steril. Kita celup di sini di air mineral. Kemudian kita ambil sedikit saja dari jamur tersebut. Kita menggunakan, jangan masukkan semuanya karena sedikit saja kita ambil, namun memiliki ratusan bahkan sampai ribuan jamur. Nah, kemudian kita perbanyak di sini. Jadi kalau di rumah tidak ada kompor gas, teman-teman bisa menggunakan lampu sumbu. Kemudian untuk
sumber energinya itu menggunakan apa itu namanya, alkohol ataupun spiritus. Sehingga tidak hitam gitu. Kita steril dulu. Nah, jadi ini hasil dari air perebusan ubi jalar tadi. Kita sudah masukkan dalam botol. Jadi ini sudah kita biarkan selama mungkin kurang lebih 1 jam, sehingga suhunya menurun, dingin. Karena kalau terlalu panas nanti akan membunuh jamur tersebut, jamur trichoderma. Kemudian sambil menunggu kita yang ini hasil jamur tersebut kita tutup sehingga tidak kontaminasi oleh mikroba lain atau jamur lain. Sekarang kita akan perbanyak di media ini. Jadi untuk saat ini kita sudah memiliki 1,5 liter trichoderma cair. Nah, jadi untuk memperbanyaknya, jadi teman-teman tinggal sterilisasi gula dan juga ubi jalar saja. Jadi mau perbanyak 1 botol, 2 botol, bahkan sampai 100 botol juga bisa. Kita tinggal mengambilnya sedikit, kemudian kita perbanyak melalui ubi jalar dan juga gula gitu. Nah, setelah kita masukkan di sini, nanti kita biarkan selama 3 atau 4 hari, bisa juga sampai 1 minggu. Nah, jadi mungkin masih ada teman-teman yang ragu karena mungkin takutnya nanti jamur ini tidak berkembang. Nah, teman-teman sobat tani bisa mengambil cairan ini istilahnya menguji ya, menguji efektivitas mikroba atau trichoderma ini. Nah, mengambil cairan ini kemudian campurkan dengan nasi matang atau ya nasi yang sudah direbus. Nah, setelah itu, setelah dicampur kemudian letakkan di atas di dalam kotak atau kardus, kemudian ditutup dengan plastik. Nah, nanti pertumbuhan jamur ini akan terlihat pada nasi. Nah, begitu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sobat tani, dan saya pesan jangan lupa yang sudah menonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe, like, kemudian bagikan ke kronologi Facebook teman-teman, sehingga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain dan juga teman-teman. Terima kasih.